Alhamdulillah. Anak-anakku, pagi ini kita akan belajar mengenai materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Anak-anakku, materi kali ini yaitu materi terakhir tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Wahid, Ithnai, Talatha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, kita akan mempelajari mengenai kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Anak-anakku, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang laki-laki pilihannya yang disebut sebagai Nabi atau Rasul untuk dijadikan sebagai utusan dalam mengajarkan ajaran kebenarannya. Jumlah Rasul yang diutus oleh Allah adalah 124.000 dan jumlah Nabi adalah 313. Umat Islam hanya diwajibkan untuk mengetahui 25 Nabi dan Rasul. Di antara 25 Nabi dan Rasul tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim termasuk Rasul yang masuk dalam golongan ulul azmi, yaitu Rasul yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keuletan yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Anak-anakku, Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di Babilonia. Babilonia yang sekarang menjadi Irak. Bisa kalian lihat dalam peta Babilonia yang sekarang menjadi Irak. Nah, anak-anakku, ayah Nabi Ibrahim bernama Azar bin Hanur. Kala itu, Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Namrud bin Kan'an bin Khus. Itulah raja di kerajaan Babilonia. Kerajaan Babilonia merupakan negeri yang sangat kaya. Rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Penduduk Babilonia justru mereka menyembah patung. Lucunya, patung-patung itu dibuat oleh mereka sendiri dan disembah oleh mereka sendiri. Nah, anak-anakku, Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau memiliki anak bernama Ismail dan Ishak. Antara Ismail dan Ishak, mereka berbeda ibu. Tetapi ayahnya tetap Ibrahim alaihissalam. Ibunda Ismail bernama Siti Hajar, sedangkan ibunda Ishak bernama Siti Sarah.
Menurut riwayat, keturunan Nabi Ishak alaihissalam menurunkan Nabi Musa alaihissalam. Dan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapaknya para nabi. Nah, anak-anakku, Ibrahim sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh dengan kemusyrikan dan kekufuran. Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengannya. Ayah Ibrahim yaitu seorang ahli dalam memahat patung. Patung-patung itu dijual kepada penduduk Babilonia, dan patung-patung itulah yang kemudian dijadikan sesembahan oleh mereka. Nah, anak-anakku, ayah Ibrahim itu menyuruh Nabi Ibrahim untuk menjual patung-patung itu. Namun berkat bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim dengan halus menolak permintaan ayahnya. Menurut Ibrahim, kebiasaan penduduk Babilonia itu termasuk ayahnya sendiri itu keliru. Nah, anak-anakku, Nabi Ibrahim sangat menentang perintah dari ayahnya karena disuruh menyembah patung. Nah, dengan itu Nabi Ibrahim berniatan untuk menghancurkan patung-patung itu, Nak. Dihancurkan tanpa sepengetahuan orang-orang. Setelah itu, orang-orang mengetahui kalau patung-patung itu hancur. Mereka kaget dan lalu melaporkan kepada Raja Namrud. Ketika itu, Raja Namrud berpikir bahwa itu adalah perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim orang satu-satunya yang menentang untuk menolak menyembah patung. Nah, setelah itu anak-anakku, Raja Namrud akhirnya memutuskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam harus dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Setelah kayu bakar dikumpulkan, Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan dilempar dengan alat pelontar yang membara. Api menjalar mendekati Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi, beliau tetap tenang. Hatinya tawakal. Ia yakin pada Allah Subhanahu wa taala, tak akan membiarkannya. Allah Subhanahu wa taala pasti menolong orang yang berjuang di jalan Allah. Ketika api menyala makin besar, Raja Namrud dan pengikutnya tertawa riang. Mereka menyangka bahwa Ibrahim telah hancur menjadi abu. Nah, akan tetapi anak-anakku, betapa terkejutnya mereka melihat kejadian yang tidak disangka-sangka. Setelah api padam, Nabi Ibrahim alaihissalam tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran api tersebut dengan selamat tanpa terluka sedikit pun. Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kekuasaan dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya. Nah, anak-anakku, satu-satunya cara Nabi Ibrahim dalam menyadarkan penduduk Babilonia kembali ke jalan Allah yang benar adalah dengan menyadarkan atas kelemahan patung sebagai sesembahan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang berhak disembah. Masyarakat Babilonia sudah lama sebagai penyembah bintang-bintang dan patung-patung. Ibrahim terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhannya. Tetapi, tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam," kata beliau seperti itu. Kemudian, tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat," kata beliau seperti itu. Kemudian, tatkala ia melihat matahari terbit, beliau berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar," kata beliau. Tatkala matahari itu terbenam, beliau berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan."
Sesungguhnya aku menghadap diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Nah, inilah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaannya. Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati." Nah, demikian suatu hari Nabi Ibrahim berdoa, keinginan itu dikabulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam menangkap 4 ekor burung. Nah, setiap burung diberi tanda. Selanjutnya burung itu dicincang. Bagian-bagian dicampur satu sama lain. Potongan tubuh keempat burung itu dibawa, lalu diletakkan di puncak 4 buah bukit. Nah, keempat bukit itu letaknya berjauhan satu sama lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil burung-burung itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, burung-burung itu hidup kembali. Semuanya utuh seperti sedia kala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tak ada yang sanggup menghalangi kehendaknya. Hanya dengan kata kun, jadilah. Hal yang dikehendaki Allah pasti terbukti. Allah Maha Kuasa, menghidupkan yang mati sangatlah mudah baginya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah melihatnya sendiri. Hatinya makin mantap, keyakinannya makin kuat, dan keimanannya makin hebat. Nah, itulah anak-anakku cerita dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, anak-anakku, selanjutnya mengenai kisah keteladanan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail merupakan seorang putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam bersama dengan Siti Hajar. Nah, anak-anakku, setelah berdakwah di Babilonia dan beberapa lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim bermaksud pindah ke Palestina bersama dengan istrinya. Nah, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah dengan membawa Siti Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah, karena Allah yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan istrinya dan anaknya Ismail berada di Makkah. Nah, di kota itu Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, mereka tinggal di tempat yang sangat gersang, anak-anakku. Di Mekah, Hajar dan Ismail harus ditinggalkan. Pada tempat itu sangat gersang, tidak ada air waktu itu, dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah dan harus bertawakal kepadanya. Setelah itu, Siti Hajar pun mematuhi perintah Ibrahim dengan sabar. Ia makan dari bekal dan minum dari air yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim sampai habis. Beberapa hari kemudian, persediaan bekal sudah habis. Tak ada lagi makanan dan minuman. Siti Hajar kebingungan. Siti Hajar dengan gigih, ia berlari menuju Bukit Sofa yang barangkali bisa mendapatkan air di situ. Ternyata tidak ada air sedikit pun. Kemudian ia pun berlari kepayahan sampai tiba di suatu tempat lain yang bernama Marwah. Di sana pun tidak ada air juga. Kejadian itu sampai berulang-ulang, bolak-balik sebanyak 7 kali. Ia berlari di antara Bukit Sofa dan Marwah.
Hal itu diriwayatkan bahwa Siti Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir berputus asa. Namun atas pertolongan Allah, datanglah kepadanya atas kuasa Allah melalui malaikat Jibril, keluarlah mata air Zam-Zam. Air itu dapat memenuhi keperluannya sehari-hari. Itulah merupakan peristiwa munculnya air Zam-Zam. Anak-anakku, peristiwa Nabi Ismail alaihi salam merupakan kisah yang penuh dengan pengorbanan. Nabi Ismail alaihi salam adalah anak yang sangat patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala serta hormat kepada orang tuanya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail diuji oleh Allah ketika Nabi Ismail menginjak usia remaja. Nabi Ibrahim dan Hajar pun diuji oleh Allah. Seperti dalam peristiwa ini dijelaskan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102-111, yaitu maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa yang menjadi pendapatmu." Nah, ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Itu terdapat dalam ayat 102. Dan dijelaskan lagi dalam Quran surat As-Saffat ayat 103. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Yaitu terdapat dalam ayat 104-105. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, kata Allah dalam ayat 106. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail, maka Allah melarang menyembelih Ismail untuk meneruskan kurban. Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor kambing. Nah, peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan oleh orang-orang Muslim pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, selanjutnya anak-anakku, kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail dalam membangun Ka'bah, yaitu pada suatu ketika Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah agar membangun Ka'bah. Hal itu disampaikan pada anaknya. Ya, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Nah, mulailah keduanya waktu itu membangun Ka'bah hingga selesai. Dan tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika itu dikenal dengan Maqam Ibrahim. Kemudian Allah memberi wasiat kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan Ka'bah dari kotoran, perbuatan syirik, dan menyembah berhala untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku, dan yang sujud. Nah, untuk itu anak-anakku, sampai saat ini Ka'bah menjadi kiblatnya dalam beribadah oleh orang-orang Muslim di seluruh dunia yang bertepatan di Makkah Al-Mukarramah. Nah, anak-anakku, setelah kalian mengetahui cerita dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, kalian harus tahu apa sih keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam.
Ya, tentunya yang pertama yaitu rasa ingin tahu yang tinggi tentang keberadaan Tuhan. Beliau sebelumnya mengira bahwa bintang, bulan, matahari sebagai Tuhannya. Nah, akan tetapi kuasa Allah membuktikan bahwa memang Allah itu ada. Yang kedua, sabar. Sikap tahan uji terhadap hal-hal yang tidak menyenangkannya. Baik Nabi Ibrahim yang diuji, beliau tetap mendakwahkan ajaran tauhid kepada kaumnya. Begitu juga dengan Nabi Ismail alaihi salam. Teruji kesabarannya ketika ia akan disembelih oleh ayahnya, meskipun ia harus mati. Nah, itu semua dilakukan karena taat pada perintah Allah. Yang ketiga, yaitu rela berkorban. Nah, sikap rela mendapatkan kesukaran demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, atau sikap rela mendapat kesukaran agar dapat membuat orang lain mudah dalam segala urusannya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rela berkorban meninggalkan istri dan anaknya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain itu, beliau juga diperintah untuk menyembelih putranya. Beliau ikhlas karena Allah akan memberikan hikmah yang berharga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Hal itu juga sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim yang tetap hormat dan patuh kepada ayahnya yang menyembah patung, kan tetapi Nabi Ibrahim tetap berusaha mendakwahkan ajaran tauhidnya kepada ayahnya. Selain itu, yang dilakukan Nabi Ismail pun juga memiliki sikap hormat dan patuh pada orang tuanya tatkala ayahnya akan menyembelihnya karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi keteladanan-keteladanan yang harus kita ketahui dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam agar kita dapat mencontoh dari keteladanan-keteladanan tersebut. Baik anak-anakku, itulah tadi materi terakhir di semester 2 ini tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Dan sebelumnya, Bu Fian mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama semester 1 dan 2 ini menemani kalian belajar pendidikan agama Islam kelas 3 ada kesalahan. Bu Fian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.